Selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur buat hari ini. Kita memperingati Jumat Agung. Kita mengingat kembali Yesus datang. Dia disalibkan bagi saya, bagi saudara. Kita bersyukur buat karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar dimanapun kita saat ini, di tempat kita masing-masing, kita berikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan hadir, Tuhan sanggup untuk melawati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami bersyukur buat karya-Mu, karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih buat darah-Mu Yesus. Kami yang seharusnya binasa, namun kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Kasih-Mu terlebih besar dari setiap pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sore hari ini kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik bagi Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami seperti di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian kami Yesus. Ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi
we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, yes Lord Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Blessing and honor, yes, glory and power. Blessing and honor to you. Oh, blessing and honor. Blessing and honor, yes, glory and power. Blessing and honor to you. We sing for you, Lord. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Oh, blessing and honor. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Come on, church, sing together. Blessing and honor, yes, Lord. Glory and power. Blessing and honor to you. Blessing and honor. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. Yes, only you, Lord. Blessing and honor, glory and power. Blessing and honor to you. We sing, holy, holy Lord. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Holy, holy, yes you are Lord. God Almighty, the glory of our Lord. We praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord. We praise you forevermore. Haleluya. Bagimulah segala pujian kami Tuhan. Selamanya kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau naikkan pujian syukur bagi Tuhan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa
dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darah Ada Yesus. kuasa dalam darahnya, darah anak Amin. domba Ada Allah. kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi kita mau nyatakan. Ada kuasa dalam darahnya, Amin Tuhan. darah domba Allah. Amin. Ada kuasa dalam darah Yesus. Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Sekali lagi katakan. Darah anak domba Allah. Shalom saudara, selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Karena begitu besar kasih Allah buat saya dan saudara, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal Yesus Kristus, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, hari ini satu sukacita kalau kita bisa beribadah, sekalipun kita beribadah secara online, tapi saya yakin dan percaya setiap kita mengalami lawatan Tuhan, dimanapun kita berada. Malam hari ini sebelum kita akan sama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat setiap kita. Yang pertama, bahwa ibadah Paskah kita hari Minggu nanti akan dilaksanakan secara onsite di gereja kita di Sungai Way, di Rock Sungai Way. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, buat saudara yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, khususnya di daerah Sunway dan Sungai Way, seputaran Petaling Jaya, mari beribadah bersama-sama. Kita merayakan kebangkitan Kristus, Tuhan dan Raja kita. Nah saudara, bagi setiap kita yang baru pertama kali mengikuti ibadah online melalui YouTube channel Rock International Ministry Malaysia, kami menyambut saudara dan kami mengajak saudara untuk bisa ikut beribadah bersama-sama secara onsite setiap hari Minggu pukul 10 pagi di Rock Sungai Way. Pagi hari ini mari kita persiapkan hati kita untuk sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita akan diberkati luar biasa melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Sebelumnya, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami merayakan betapa besar cinta-Mu atas kami. Dan kami tahu bahwa tidak ada kasih yang lebih besar yang tercurah buat kami selain dari kasih-Mu. Tidak ada pribadi lain yang mencintai kami seperti yang Kau mencintai kami. Dan kami bersyukur bahwa kami ini adalah milik kepunyaan-Mu. Kami bersyukur bahwa kami ini adalah milik-Mu ya Tuhan. Dan Engkau begitu mengasihi kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk kami diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berbicara buat setiap kami. Kami percaya bahwa firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, dan firman-Mu tidak berubah. Firman-Mu lah yang terus mengubahkan hidup kami, untuk kami terus disempurnakan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Engkau mengurapi hamba-Mu yang malam hari ini akan berbicara bagi kami. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah bibirnya adalah perkataan Tuhan buat setiap kami, menginspirasi kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Raja kami yang mulia, Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih.
Shalom warga kerajaan yang ada di Rock, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya senang bisa menjumpai Anda walaupun secara online seperti ini. Dan juga kepada Pastor Edward Ratulangi. Wow, maju terus, gaspol untuk Malaysia. Dan hari ini kita bersyukur kita memperingati kematian Kristus di atas kayu salib. Dan satu pribadi yang luar biasa yang telah mengundang kontroversi yang paling hebat di seluruh dunia. Ya kan? Pribadi the most controversial person in the world. Siapa dia kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Coba perhatikan, sejak dari kelahirannya mengundang kontroversi sekali. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa melahirkan seorang anak? Itu tidak ada dalam kamus kedokteran manapun. Tapi memang untuk menghadirkan satu pribadi yang dahsyat ini tentu akan di luar segala jangkauan ilmu pengetahuan manusia. Dan di luar akal daripada manusia itu sendiri. Lalu kita lihat bagaimana dalam pelayanannya mengundang kontroversi yang luar biasa. Bahkan ketika masih remaja umur 12 tahun aja. Wow, bisa bersoal jawab dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh para imam-imam dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Lalu kita tahu bagaimana memulai pelayanannya dan dia melakukan hal-hal luar biasa. Bagaimana mujizat menyertai pelayanannya. Bagaimana ketika dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis terdengar suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, betul-betul mengundang kontroversi. Dan belum lagi orang buta melihat, lumpuh berjalan. Belum lagi orang mati dibangkitkan. Wow, berjalan di atas air. Dan ada hal banyak yang membuat betul-betul pribadi yang mengundang kontroversi. Bahkan ketika dia menghadapi kematian pun hasil dari sebuah persidangan yang penuh syarat dengan ketidakadilan, di mana tuntutan rakyat orang banyak justru ditegakkan. Padahal saksi-saksi tidak bisa membuktikan tentang kesalahannya. Lalu dia harus mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya, dikuburkan. Tapi kontroversi berikutnya terjadi. Pada hari yang ketiga dia bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut. Dia hidup memerintah dengan penuh kuat kuasa. Dan 40 hari mengajarkan terus menerus berita tentang kerajaan Allah. Dan kontroversi selanjutnya adalah bagaimana dia naik ke sorga. Haleluya. Bukankah itu luar biasa? Belum ada teknologi roket pada waktu itu. Tapi disaksikan 500 pasang mata melihat bagaimana Yesus naik ke sorga. Dan berita kontroversi yang selanjutnya, dia akan datang kembali. Haleluya. Untuk menjemput kita warga kerajaan Allah. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bukan nanti di sorga, tapi di planet bumi ini. Luar biasa bukan? Inilah pribadi Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita memperingati Jumat Agung ini. Kematiannya yang menebus dosamu dan dosaku. Kata mati kita bersyukur pertama kali menyebutkan bukanlah iblis. Kata mati pertama kali menyebutkan adalah Tuhan itu sendiri. Bagaimana Tuhan memperingatkan kepada Adam bahwa kalau memakan buah pengetahuan baik dan jahat bisa mati. Jadi pertama kali yang mengucapkan kata mati adalah Tuhan. Oleh sebab itu jangan takut soal hal-hal yang berbicara tentang kematian. Kematian ada dalam kuat kuasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang bilang mati itu tutup mata di bumi, meleknya di sorga. Sebab ada jaminan kehidupan kekal yang disediakan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, kenapa Yesus harus rela mati menebus dosa kita? Mari saya mau katakan, kita tahu jelas bahwa dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih yang diberikannya, tapi juga jangan lupa betapa besar kasih karunia-Nya. His grace melimpah dalam hidup setiap kita. Dan kita dari gereja Rock International Ministries, tahun ini gembala senior kita Bapak Dr. Timotius Arifin menetapkan the year of empowering grace. Bagaimana kita ini mau memberdayakan ya apa yang disebut dengan kasih karunia, anugerah itu supaya melimpah ruah ya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bukan cuma untuk dinikmati diri kita sendiri, tapi boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan di hari peringatan Jumat Agung ini saya mau ingatkan betapa besar anugerahnya yang disediakan kepada kita dan menuntun kita dalam perjalanan yang luar biasa. Kata kasih karunia grace itu kita lihat akronimnya GRACE. Jelas G-nya itu bersifat give, pemberian gratis yang disediakan Tuhan. Saking mahalnya maka saudara dan saya tidak pernah bisa membeli dengan harta kita apapun. Dan saking mahalnya sampai akhirnya surga memutuskan grace, anugerahnya disediakan bagi setiap kita. Diberikan secara gratis, give. Lalu R-nya adalah redemption. Oleh karena anugerahnya dia menyatakan penebusan. Kematiannya di atas kayu salib menebus, menggantikan segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Ya, kalau bicara sejauh timur barat itu berarti tidak akan ada ketemu lagi. Itulah Tuhan telah menebus kita, menyucikan kita dan menghalau segala pelanggaran. Bahkan ke dalam tubir laut Engkau melempar dosaku. Tubir laut itu kedalaman laut yang sampai sekitar 11 kilo. Ya, dan itu tidak akan mungkin bisa didatangi dengan manusia biasa. Dan itulah cara Tuhan untuk menyelesaikan dosa dan pelanggaran kita. Ya, walaupun memang seringkali berita tentang grace ini menjadi berita yang paling banyak disalah mengerti, bahkan oleh orang-orang Kristen sendiri. Ada yang menganut paham yang disebut cheap grace. Ya, cheap grace ini mereka berkata memang kita selamat oleh anugerah, tapi ditambahkan dengan apa? Perbuatan-perbuatan lagi. Ya, misalnya kalau doa kalau nggak 1 jam nggak rohani gitu ya. Kalau puasa kalau cuma 1 hari nggak rohani. Jadi ada upaya tambahan dari manusia yang diberikan. Ini betul-betul miskin anugerah. Tapi ada paham yang berikutnya lagi yang mengatakan yang disebut dengan hyper grace. Mereka berkata bahwa Tuhan telah menyelesaikan segala dosa, menebus dosa kita, dosa masa lalu, dosa masa kini, dosa masa akan datang. Sehingga kalaupun kita sudah bertobat terima Tuhan, maka nggak peduli nanti perjalanan hidup kita selanjutnya seandainya ada dosa atau apapun, tetaplah kita akan menerima anugerah pengampunan walaupun tidak mengakuinya. Dan mereka berkata bahwa doa Bapa kami itu hanya berlaku sebelum karya penyalipan. Karena dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan tentang ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi waktu di atas kayu salib kata mereka, waktu Tuhan berkata it is done, it is finished, sudah selesai, sudah genap. Mereka berkata maka tidak perlu minta ampun dosa lagi karena sudah diselesaikan tuntas di atas kayu salib. Benarkah seperti ini? Tentu kita tidak sesuai. Kita dari Rock International Ministry kita tidak berpaham seperti itu. Bahkan mereka juga berkata dalam 1 Yohanes 1:9 bahwa jika kamu mengaku dosa maka Allah itu setia dan adil, Dia akan mengampuni kamu dan menjauhkan diri dari segala dosa pelanggaran. Menurut mereka itu ayat bukan untuk orang Kristen lagi katanya, itu untuk orang di luar gereja. Bagaimana mereka bisa mengatakan seperti itu padahal itu firman yang juga diperuntukkan buat kita anak-anak Tuhan. Sebab itu prinsip hyper grace ini
sungguh-sungguh udah kebangetan ya, keterlaluan ya. Yang kita mau lihat nanti akan saya jelaskan bagaimana dalam perspektif kingdom perspektif kita bisa melihat anugerah itu untuk apa. Nah, saudaraku, setelah gratis gift, G-nya R, redemption, penembusan, A-nya atau E adalah akses, ada jalan masuk yang bisa membawa kita ketemu Tuhan secara pribadi tanpa perantara apapun. Bukankah itu hal yang luar biasa? By the blood of Christ Jesus we can enter to the presence of God. Oleh karena darahnya, bukan karena nyanyian pujian kita, bukan karena musik kita yang hebat, no. Tapi karena darah Yesus kita bisa ketemu Tuhan. Kita bisa memasuki hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan. C-nya adalah apa yang disebut dengan karakter. Ya, karena ada anugerah membuat kita berkarakter seperti Kristus. Ya, memang penting kita punya karunia-karunia rohani. Tapi lebih penting lagi hidup di dalam karakter. Makanya perlu ada keseimbangan antara karunia rohani dan karakter. Karunia rohani Tuhan pasti akan berikan kalau kita meminta ya, dan kita mau hidupi di dalamnya, maka karunia-karunia rohani akan semakin ditambahkan. Tapi untuk mengalami karakter itu perlu ada proses kehidupan ya, yang Tuhan izinkan. Kadang-kala kita mengalami proses yang sebaliknya, difitnah orang, disalah mengerti, diperlakukan tidak adil, dibuat rugi, atau pengalaman-pengalaman buruk yang lainnya. Tapi our God is the God of the purpose. Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Yesaya 43:21 berkata, umat yang telah kubentuk bagiku, umat yang telah kuproses bagiku, akan memberitakan kemasyuranku, akan memberitakan kemuliaanku. Jadi jangan tengking proses. Jangan tengking saudaraku, hal-hal yang Tuhan izinkan sekalipun itu mungkin buruk dalam pandangan kita, sesungguhnya Tuhan mau membuat kita mengalami apa yang disebut dengan the cross before the crown. Salib dulu baru mahkota dinyatakan. The thorn before the throne ya. Duri dulu baru Tuhan izinkan ada takhta disediakan. Haleluya. Dan terbentuklah pribadi dengan karakter seperti apa? Karakter seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Dan memang inilah tujuan utama kita hidup, menjadi serupa seperti Tuhan Yesus Kristus. Dan E yang terakhir, wow, E yang terakhir adalah eternal life. Eternal life, hidup kekal disediakan bagi setiap kita. Tapi bukan sekedar senang-senang di sorga ya. Tentunya kita akan memerintah sebagai raja bersama Yesus Kristus di planet bumi ini. Nah, saya akan tunjukkan kepada setiap kita dalam kingdom perspektif. Sebetulnya kasih karunia atau grace itu, dalam peringatan Jumat Agung ini kita bisa mengingat kembali apa yang Tuhan mau. Bahkan Alkitab menjelaskan dalam Yohanes 1 ayat ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Luar biasa ya. Dari kepenuhan kita mengalami anugerah yang satu kepada anugerah yang berikutnya. Berjalan dari anugerah yang satu kepada anugerah yang berikutnya. Kata anugerah dalam bahasa Yunani adalah charis. Kata charis artinya kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kita bisa taat melakukan firman Tuhan. Luar biasa bukan? Sekali lagi, kasih karunia atau anugerah adalah charis, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita mampu taat melakukan firman Tuhan. Sebab tanpa kasih karunia, tanpa anugerah, kita akan dijadikan apa? Seperti lagu yang di luar sana, jatuh bangun aku dibuatnya. Banyak orang menjadi jatuh. Oleh sebab itu anugerah akan mengangkat hidup setiap kita. Dosa membuat kita jatuh di bawah standar. Tetapi ketika kita bertobat, repent, dikembalikan ke kedudukan yang paling tinggi. Karena ada anugerah yang telah dikerjakan oleh Tuhan melalui hidup setiap kita. Nah, kita akan lihat bersama-sama perjalanan hidup orang percaya dari kasih karunia yang satu kepada kasih karunia yang selanjutnya. Dalam Titus pasal kedua ayat 11 sampai 12, di sana dikatakan karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Mari saya akan tunjukkan tentang untuk apa kasih karunia diberikan dalam kingdom perspektif. Kenapa harus perspektif kerajaan? Begini, saya mengajak kepada warga kerajaan di Rock Kuala Lumpur untuk melihat, mengerti bahwa Alkitab ini bukan buku agama. Alkitab ini adalah buku kerajaan Allah. Cara pandang kita melihatnya adalah cara pandang kerajaan. Kenapa? Karena di dalamnya berita-berita tentang raja di atas segala raja. Berita-berita tentang apa? Tentang kerajaannya yang penuh kuat kuasa. Berita tentang apa? Royal family, keluarga kerajaan, di mana kita warga kerajaan ditebus dalam karya penebusan yang dilakukan di kayu salib, seperti yang kita rayakan dalam Jumat Agung pada saat ini. Dan Alkitab pun, narasi awal yang dibangun Alkitab untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia, narasi awalnya bukan Tuhan itu kasih. Walaupun memang Allah adalah kasih, itu keberadaannya kekal, Alfa dan Omega, tak terbatas. Tapi narasi awal yang dibangun oleh Alkitab memperkenalkan kepada manusia siapa Tuhan itu, justru Tuhan sebagai Raja. Bagaimana saya yakin? Ya, sebab dalam Kejadian 1 ayat 1, ya, kitab awal dan ayat pertama di Alkitab Perjanjian Lama mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning God created the heaven and earth. Dalam bahasa Ibraninya dikatakan kurang lebih seperti ini. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et haares. Ya, kata bereshit pada mulanya itu juga berarti yang pertama. Tapi juga berarti kerajaan yang kekal. Nah, kalau ada arti kerajaan yang kekal, berarti ada raja yang memerintah di sana, bukan? Ya, makanya kita tahu persis kalau orang ngerti bahasa Ibrani, mereka waktu baca Kejadian 1 ayat 1, mereka sudah tahu bahwa narasi awal yang dibangun Alkitab memperkenalkan kepada manusia siapa Tuhan. Tuhan adalah Raja yang punya kerajaan yang kekal. Makanya kita belajar melihat Alkitab dalam perspektif kerajaan, termasuk kita melihat kasih karunia dalam perspektif kerajaan. Jadi untuk apa? Ya, untuk apa karunia atau kasih karunia itu diberikan kepada kita? Seperti Titus 2 ayat 11 berkata, pertama, tujuannya untuk menyelamatkan kita dari dosa dan pelanggaran. Nah, kita tahu persis saudaraku, ketika kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita secara pribadi, maka dosa kita akan diampuni, kita disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Kita mengalami pengalaman yang disebut dengan kelahiran baru. Dan kita mengalami apa yang disebut dengan salvation grace, saving grace, anugerah keselamatan dikerjakan dalam hidup setiap kita. Tapi ingat baik-baik, ini beda sekali dengan paham-paham yang lain. Anda mungkin pernah dengar paham tentang Calvinis, lalu Arminianis, ya. Semuanya saudaraku menyatakan bahwa kalau bertobat terima Yesus, kemudian jaminannya adalah mati, masuk surga, senang-senang di sana, sukacita di sana, nyanyi-nyanyi di sana. Tetapi dalam kingdom perspektif kita lihat bahwa keselamatan yang kita terima bukan cuma berhenti mati masuk surga sana, senang-senang di sana. Ya, tetapi sesungguhnya dalam kingdom perspektif nanti sesuai dengan Wahyu pasal 5, Wahyu pasal 19, Wahyu pasal 20, bahwa nanti kita akan datang lagi ke bumi ini untuk memerintah sebagai raja di planet bumi ini dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sebab itu betapa ini berbeda sekali, gak berhenti sampai di surga. Artinya apa? Surga cuma sementara waktu. Karena apa? Ketika kita sudah diangkat nanti, diberikan tubuh kemuliaan oleh Tuhan yang tidak sama dengan tubuh daging ini lagi. Dan waktu itu dalam Wahyu 19 Yesus akan turun dan kemudian diikuti dengan
malaikat dan orang-orang kudusnya, saudara dan saya akan kembali turun ke bumi ini. Dan dimulailah pemerintahan kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Ya, ini luar biasa bukan? Iblis akan dirantai, dimasukkan jurang selama 1000 tahun. Sehingga tidak ada kejahatan yang ada di planet bumi ini. Ya, dan yang terjadi adalah anak-anak kecil bisa bermain-main dengan ular beludak. Mereka boleh bermain dengan singa, singa makan rumput. Ya, demikian perkara hebat terjadi pada waktu itu. Ya, dan kemudian kita akan memerintah bersama Yesus di bumi ini. Atas siapa? Atas orang-orang yang masih pakai tubuh secara jasmani ini. Dan begitu periode selesai 1000 tahun damai, maka iblis akan dilepaskan dan akan ada pemberontakan besar. Lalu kemudian Tuhan sendiri pun akan mengalahkan, menghancurkan kekuasaan iblis. Dan kemudian dia melemparkan siapa yang disebut dengan ular tua si iblis itu, Lucifer, antikris, bahkan nabi palsu, akan dilemparkan ke dalam neraka menyala-nyala. Dan terjadilah yang disebut kiamat itu. Jadi kiamat masih lama ya. Kiamat sesudah kerajaan 1000 tahun damai. Dan apa yang terjadi? Nanti akan ada langit dan bumi baru turun dari sorga. Kitab katakan Yerusalem baru telah turun dari sorga. Dan disinilah kita akan tinggal selama-lamanya. Haleluya. Disitulah kita akan menaikkan pujian pengagungan dan hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Jadi ingat ya, kita nggak berhenti cuma sampai di sorga. Bahwa keselamatan akan membawa kita memerintah sebagai raja di planet bumi ini. Puji nama Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kasih karunia setelah saving grace. Nanti Tuhan juga akan berikan kepada kita. Ya, dalam saving grace ini Anda bisa lihat dalam Efesus pasal kedua ayat ke-8. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman, karena anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bukan usaha kita sama sekali. Ya, tapi sesudah diselamatkan maka Tuhan akan memberikan anugerah yang berikutnya. Yang disebut standing grace. Dalam Roma 5 ayat kedua menjelaskan kita bisa teguh berdiri. Berani berkata tidak kepada dosa. Berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berkata hitam-hitam, putih-putih. Tidak pernah mencampurkannya menjadi abu-abu. Atau hidup dalam kompromi. Kalaupun sesudah kita mengalami penebusan, seringkali ada godaan supaya kita kembali dengan cara hidup yang lama. Tapi ada standing grace, anugerah teguh berdiri. Membuat kita bisa berani berkata tidak kepada dosa. Dan ingat, jangan pernah sungkan berkata tidak. Karena sungkan bukan dari Tuhan. Setelah kita diberi standing grace, maka ada anugerah yang disediakan berikutnya namanya serving grace. Anugerah untuk melayani Tuhan. Ibrani 12 ayat ke-28 dan 29 berkata, jadi karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan hormat dan takut. Karena Allah itu api yang menghanguskan. Dalam terjemahan bahasa Inggris lebih jelas bagaimana kata beribadah itu mengandung pengertian. Kita mengalami anugerah untuk melayani Tuhan, serving grace. Saya panggil setiap saudara di sini, jangan cuma duduk manis ikut kebaktian online kah atau onsite di gereja, tapi mulai sekarang ya praktekkan karunia-karunia, mulai melayani seperti Kristus. Dia berkata anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Ambil semua apa yang Tuhan taruh dalam diri saudara untuk saudara jadikan berkat bagi banyak orang lain. Melayani bukan cuma di dalam gedung gereja, melayani juga bisa tersedia di luar sana. Your mission field is where God puts you. Ladang misimu adalah tempat di mana Anda itu ditempatkan oleh Tuhan. Sebagai businessman, ladang misimu di dunia bisnismu, di marketplace sana. Mahasiswa, ladang misimu di kampusmu, ya, dimanapun engkau, Tuhan tempatkan engkau. Itu adalah ladang misimu. Dan layani Tuhan. Layani sesama kita. Ya, itu akan membuat hidupmu menjadi berarti. Di situ kamu akan menemukan kata puas yang sesungguhnya. Setelah mengalami serving grace, maka Tuhan juga berikan kepada kita Kolose 3 ayat 16 yang disebut singing grace. Anugerah untuk memuji bahkan menyembah Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus terhubung, terkoneksi dengan kerajaan sorga. Kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Karena nearness is likeness. Kedekatan itu keserupaan. Kita intim dalam pujian penyembahan kita. Ya,
Walaupun mungkin suara kita gak bagus, tapi yang paling penting adalah suara hati kita. Dan penyembahan, pujian menjadi gaya hidup kita. Memang kalau kurang pintar menyanyi ya jangan paksa jadi pemimpin pujian. Nanti jemaat rebah semua. Bukan karena kuasa Roh Kudus tapi sakit telinga. Tapi kita bisa melayani dalam banyak hal. Ya, kita bisa terlibat dalam banyak hal. Untuk kita bisa menjadi pemuji penyembah pun. Kita bisa di rumah kita, dimanapun, gaya hidup memuji menyembah. Itu menjadi kenyataan dalam hidup setiap kita. Dan yang anugerah berikutnya yang Tuhan memberikan adalah sufficient grace. Anugerah untuk yang cukup, ya, seperti dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan seterusnya. Bagaimana Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa. Ya, oleh sapu tangannya saja orang sakit bisa sembuh, iblis bisa lari. Ya, dia bisa membangkitkan orang mati. Tetapi satu kali Tuhan sengaja taruh duri dalam daging dan dia berkata, aku telah 3 kali berdoa supaya utusan iblis jangan menggocok aku. Tetapi saudaraku, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Rasul Paulus berkata, oleh sebab itu terlebih suka aku di dalam kelemahan. Karena ketika aku lemah, di situ aku kuat. Nah, inilah yang disebut dengan sufficient grace. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Mari saya mau katakan pada seluruh jemaat yang ada di Kuala Lumpur dan di Malaysia, kasih karunia Tuhan terlalu cukup bagi setiap kita. Apapun pergumulanmu, apapun kesedihanmu, apapun permasalahanmu saat ini, anugerah Tuhan selalu cukup bagimu. Nah, berikutnya lagi, anugerah diberikan untuk apa? Dalam Titus 2 ayat yang ke-11-12 tadi dikatakan untuk melatih kita, mendidik kita. Supaya kita bisa meninggalkan segala kefasikan dan nafsu duniawi. Ini perlu berlatih, perlu dilatih sungguh-sungguh. Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang suci, kudus, keserupaan Kristus semakin nyata dalam hidup setiap kita. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah latihan dulu, lalu akan menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan, dengan tekun terus melakukan lagi, akan menjadi budaya. Nah, budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Karena sudah jadi kebiasaan, darah daging, gaya hidup. Saya ulangi prosesnya bagaimana. Untuk melatih diri kita supaya kita meninggalkan kefasikan yang dikerjakan oleh anugerah tentunya. Pertama mesti latihan. Lalu kemudian menjadi kebiasaan, lalu kemudian menjadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Karena sudah menjadi darah daging, menjadi gaya hidup. Ya, saya kasih contoh. Mari nyanyi bersama saya lagu ketika kita masih kecil sudah diajarkan oleh orang tua. Bangun tidur, ku terus mandi. Betul gak? Tidak lupa menggosok gigi. Adakah tadi pagi di antara Anda yang menyaksikan online ini, secara online ibadah ini, tadi pagi bangun tidur lalu kita duduk di ranjang, lalu kita pegang kepala, lalu mikir ngapain ya. Oh iya ya, mandi. Ada seperti itu? Saya percaya gak ada. Kalaupun ada, berarti Anda stres berat. Anda perlu konseling kepada Pak Gembala. Ya. Nah, saudaraku, kenapa kita tidak perlu pakai mikir soal bangun tidur, mandi semua? Karena sudah dari latihan sejak kecil. Papa mama melatih kita sikat gigi, mandi. Karena kita lakukan tiap hari maka jadi kebiasaan. Setelah jadi kebiasaan dan kita terus melakukan maka jadi budaya. Sehingga sikat gigi, mandi gak perlu pakai mikir lagi. Sama. Kalau Anda mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk melatih pikiran, perasaan, kehendak kita supaya tunduk kepada firman. Perlu dilatih. Maka akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kita terus mengerjakannya menjadi budaya. Sehingga hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Itu menjadi gaya hidup, menjadi darah daging. Pikiran kita yang ditundukkan dengan pikiran Kristus. Perasaan kita memiliki belas kasihan seperti Kristus. Dan kehendak kita tunduk kepada kehendak Kristus. Sebab tabrakan terbesar adalah tabrakan antara kehendak kita melawan kehendak Tuhan. Dan sialnya seringkali kehendak Tuhan dikalahkan oleh kehendak kita. Tapi mari kita latihan ya sampai kebiasaan dan bahkan budaya. Supaya kehendak Tuhan memerintah penuh di dalam hidup setiap kita. Seperti Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 34.
Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak punya agenda pribadi, bahkan agenda tersembunyi. Agendanya adalah melakukan kehendak Bapanya. Dia mulai melatih diri dan dia mulai melakukan kebiasaan dan bahkan menjadi budaya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selalu terhubung dengan Bapaknya. Apa yang Bapaknya perintahkan. Dia mulai menundukkan kehendak pribadinya supaya kehendak Bapa Sorgawi terlaksana dalam kehidupannya. Dan biarlah itu semua menjadi kerinduan bagi setiap kita. Saya lanjutkan lagi. Apa gunanya? Untuk apa anugerah diberikan? Yang ketiga, supaya kita bisa hidup bijaksana dan adil. Dan mampu mengendalikan diri. Sehingga kita bisa tegak berdiri dalam hidup kemurnian dan kekudusannya. Self control itu penting sekali ya, sebab Alkitab mengatakan orang yang bisa mengendalikan, menguasai dirinya melebihi orang yang menguasai kota. Ya, seringkali musuh yang paling utama itu apa? Ya diri kita sendiri. Tapi mari kita mulai melatihnya sehingga jadi kebiasaan lalu jadi budaya. Untuk apa? Mengendalikan diri kita dengan baik. Dan itu tidak akan mungkin terjadi tanpa anugerah. Dan kita bersyukur dalam peringatan Jumat Agung ini. Karena kematiannya anugerah dilimpahkan kepada kita. Dan dia sudah tanggung semuanya. Sehingga oleh anugerah ini membuat kita bisa taat melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup setiap kita. Akhirnya hidup kita menjadi bijaksana. Hidup kita menjadi adil. Saudaraku dikasihi Tuhan. Karena kita ada dalam pihak kebenaran firman Tuhan memerintah dalam hidup kita. Dan berikutnya anugerah diberikan yang keempat supaya kita hidup beribadah. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-7 berkata, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Keren. Ya, latihlah dirimu beribadah. Dan ingat, latihan, kebiasaan, budaya. Dan beribadah di sini bukan artinya kebaktian, ya, tapi eusebeia. Apa itu? Godliness. Ya, keserupaan dengan Tuhan itu perlu dilatih. Lalu akan jadi kebiasaan dan kemudian akan menjadi budaya dalam hidup setiap kita. Sebab tujuan utama hidup kita bukan jadi kaya, bukan jadi terkenal. Enggak apa-apa sih kamu jadi kaya, kamu terkenal. Asal menempuh jalan yang benar. Itu sah-sah saja. Tetapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kau, Yesus. Itu tujuan utama hidup kita. Ya, dan harus tanamkan itu. Sejak kita muda untuk kita mengerti bahwa tujuan utama hidup kita serupa seperti Kristus. The main thing is to keep the main thing. The main thing. Hal utama adalah tetap menjaga yang utama pada tempat yang utama. Ya, sebab kalau enggak jaga yang the main thing yang utama yaitu keserupaan Kristus, maka kita menjadi monting. Orang Surabaya bilang ya. Saudaraku, setelah monting apa? Akhirnya menjadi sin. Bukan saya yang bilang ya, tentu saudara yang mengatakannya. Sebab itu mari kita memiliki mau terbuka bagi karya anugerah yang membuat kita mau berlatih keserupaan Kristus. Kata latihlah di situ kata Yunani pakai gimnastik, gimnaso, akar katanya gym. Apa itu? Nge-gym. Anda kalau tahu bagaimana nge-gym, itu butuh latihan untuk bisa membentuk otot yang baik seperti itu. Dan keserupaan Kristus akan semakin nyata ketika kita terus berlatih. Lihat prosesnya. Ya, kita pertama tentu ada mentor-mentor, Pak Gembala atau siapapun yang melatih kita. Gitu kan? Kita akhirnya mengalami apa yang disebut dengan dilatih. Lalu kemudian berlatih. Setelah berlatih kita menjadi terlatih. Dan setelah terlatih Tuhan akan bawa kita melatih banyak orang. Mementori banyak orang. Dan membapai banyak orang. Untuk apa kasih karunia diberikan? Pertama untuk menyelamatkan. Kedua untuk melatih. Ketiga bijaksana dan adil. Keempat hidup beribadah. Yang kelima melakukan pekerjaan yang baik. Ya, Efesus 2 ayat 8 berkata sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 9-10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Kata pekerjaan ini digunakan kata work, bukan job. Oleh anugerah, Tuhan akan menuntun kita melakukan pekerjaan, work yang baik. Seperti Yesus, makananku melakukan pekerjaan ini, work. Ya, apa bedanya job dengan work? Job adalah pekerjaan yang kita lakukan karena keterampilan kita, karena pendidikan kita, karena kemampuan dari luar. Kita berlatih. Tapi kalau namanya work itu adalah pekerjaan yang kita lakukan karena gifting Tuhan. Karena talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Apa bedanya lagi yang kedua? Anda bisa dipecat karena melakukan job. Anda kehilangan job. Tapi untuk work, tidak ada satupun bisa memecat kamu. Karena kamu tidak akan mungkin kehilangan talenta, potensi, bakatmu. Ya, sebab itu kembangkan oleh anugerah. Maka work kita akan bisa menjadi bertumbuh luar biasa. Talenta, ya, dari 1 bisa minimal 2, jadi 2 minimal 4, dari 5 minimal 10. Terus kita mengerjakan ini. Hidup kita bukan cuma setia lagi, tapi menjadi hidup berbuah-buah. Berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Tersedia itu semua bagi setiap kita. Dan di Jumat Agung ini, ketika kita mengangkat roti anggur dalam memperingati korban Kristus, ingat juga anugerahnya, kemampuannya disediakan bagi setiap kita. Membuat kita berjalan semakin lama, semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih korban-Mu di atas kayu salib mengubahkan kami, menyelamatkan kami, dan menjadikan kami warga negara kerajaan sorga. Membawa kami untuk memerintah sebagai raja di planet bumi ini. Hidup dalam berkemenangan dengan kingdom perspektif. Dan kami juga akan berbuah lebat tinggal tetap. Berkati jemaat-Mu, berkati Pastor Edward Ratulangi. Tuhan berkati hamba-Mu beserta keluarganya. Beri hati Bapa, hati Gembala. Dan cukupkan supply segala dibutuhkan oleh mereka dan pelayanan di KL. Engkau sumber dari segala sesuatu. Jemaat semuanya Tuhan akan semakin bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Memiliki karakter seperti Kristus. Berjalan semakin serupa seperti Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap mereka. Dan menjadi gereja yang kuat bertindak. Gereja yang misioner. Kebenaran menjadi barisan depan mereka. Kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang mereka. Dan gereja-Mu akan menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang semakin kuat. Dan mereka, Rock International Ministry di Kuala Lumpur, Malaysia, akan menjadi pelaksana kehendak-Mu yang luar biasa. Aku lepaskan berkat ini dalam berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, kingdom blessing melimpah ruah dalam hidup setiap mereka. Amin.